Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga hari ini Bapak Ibu semua berada dalam keadaan sehat, walafiat, hati tenang, pikiran jernih, dan rezeki dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedang menunggu kabar baik diberi kabar yang menenteramkan, yang sedang punya urusan keluarga dimudahkan, dan yang sedang lelah diberi kekuatan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menyapa dulu pelan-pelan. Bagaimana kabarnya? Semoga baik, karena pembahasan kali ini sangat dekat dengan kenyataan yang sering terjadi, tapi sering juga membuat orang bingung dan panik. Ada yang sudah menandai kalender, ada yang sudah hafal jadwal, ada yang sudah menunggu sejak pagi, tapi ketika jadwal sudah tiba, dana belum juga masuk. Lalu muncul pertanyaan, kenapa? Ada yang langsung curiga sistem bermasalah, ada yang langsung takut rekening diblokir, ada yang langsung merasa jangan-jangan hak saya ditahan. Padahal Bapak Ibu, seringkali masalahnya bukan pada jadwal, melainkan pada hal-hal kecil yang tidak terasa tetapi berdampak besar. Salah satunya adalah data. Hari ini kita akan membahas tentang update data pensiun dan 5 kesalahan yang paling sering membuat dana tertahan meski jadwal sudah tiba. Saya ingin Bapak Ibu mendengarkan dengan hati yang tenang, bukan untuk menakut-nakuti, justru untuk menyelamatkan Bapak Ibu dari panik yang tidak perlu, dari langkah yang salah, dan dari jebakan penipuan yang sering muncul ketika orang sedang kebingungan. Karena biasanya penipu datang bukan ketika kita santai, tapi ketika kita sedang gelisah. Jadi kita akan bahas pelan-pelan dari hal yang sederhana sampai yang agak teknis dengan bahasa yang mudah dipahami. Bapak Ibu, kita mulai dari satu prinsip. Sistem pembayaran pensiun itu bekerja berdasarkan data. Sistem tidak membaca perasaan, sistem membaca catatan, sistem tidak bisa menebak, sistem butuh kepastian, maka ketika ada satu saja data yang tidak cocok, proses bisa tertahan. Bukan karena hak hilang, tetapi karena sistem perlu memastikan dana tidak salah masuk, dan ketika sistem menahan untuk memastikan, kita kadang menganggap itu dipersulit. Padahal Bapak Ibu, kalau sistem tidak hati-hati, yang bisa terjadi lebih buruk. Dana bisa salah kirim, bisa masuk ke rekening yang bukan milik penerima, bisa dimanfaatkan orang lain. Maka penahanan karena verifikasi sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Tetapi tentu kita tidak ingin dana tertahan lama. Jadi kita perlu tahu kesalahan apa saja yang sering terjadi supaya bisa dicegah. Sekarang saya masuk ke kesalahan pertama yang paling sering dan paling sepele, tapi dampaknya besar. Rekening bank tidak aktif atau bermasalah. Bapak Ibu, ini sering terjadi tanpa kita sadar. Ada rekening yang sudah lama tidak dipakai, ada rekening yang jarang ada transaksi, ada rekening yang pernah berganti kartu, berganti buku tabungan, atau pernah ada masalah administrasi, lalu dibiarkan. Di sistem perbankan, rekening yang lama tidak aktif bisa menjadi dorman. Ketika dorman, transfer masuk kadang bisa tertahan atau memicu verifikasi tambahan. Bapak Ibu mungkin merasa, loh, tapi rekening saya masih ada. Iya, masih ada, tapi status aktifnya perlu dipastikan. Apalagi kalau sebelumnya Bapak Ibu pernah pindah bank, pernah ganti rekening, atau pernah diminta mengurus perubahan, tetapi prosesnya belum benar-benar tuntas. Maka sebelum jadwal tiba, langkah yang aman adalah memastikan rekening benar-benar aktif. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, cek ke bank. Bisa dengan datang langsung atau minta bantuan keluarga untuk menanyakan lewat jalur resmi bank. Ini sederhana, tapi sering menyelamatkan. Kesalahan kedua, perbedaan nama atau identitas antara data di sistem dan data di bank. Ini juga sering terjadi dan sering dianggap kecil. Misalnya, di data pensiun tertulis nama lengkap dengan gelar, sementara di bank tertulis tanpa gelar, atau sebaliknya. Kadang ada perbedaan satu huruf, kadang ada singkatan, kadang ada perubahan ejaan dari dokumen lama ke dokumen baru. Bapak Ibu, bagi manusia itu terlihat remeh, tapi bagi sistem itu berbeda. Sistem membaca persis, dan ketika ada perbedaan, terutama untuk transaksi skala besar dan sensitif, sistem bisa menahan untuk verifikasi. Apalagi kalau perubahan identitas pernah terjadi, misalnya pembaruan KTP, perubahan status, atau penyesuaian dokumen. Maka penting untuk memastikan konsistensi. Kalau di bank nama berbeda, perbaiki. Kalau di data pensiun ada pembaruan, pastikan sudah tercatat. Karena dana pensiun itu sensitif, ia harus sampai ke orang yang tepat, maka ketepatan data ini kunci.
Kesalahan ketiga, perubahan status keluarga atau status penerima manfaat yang belum diperbarui. Bapak Ibu, ini bagian yang kadang berat dibicarakan, tapi perlu disampaikan dengan lembut. Ada perubahan dalam keluarga yang berdampak pada status penerima manfaat. Ada yang berubah karena sebab alami kehidupan. Ada yang berubah karena kondisi tertentu. Dalam sistem, status penerima manfaat menentukan bagaimana pembayaran berjalan. Jika status berubah, tetapi data belum diperbarui, sistem bisa menahan karena ada ketidaksesuaian. Ini bukan untuk menghukum. Ini untuk memastikan pembayaran sesuai ketentuan. Dan seringkali, keterlambatan terjadi bukan karena hak dihilangkan, tetapi karena sistem menunggu pembaruan yang seharusnya memang dilakukan. Jadi, jika ada perubahan status yang memang harus dilaporkan melalui jalur resmi, lakukan dengan tenang dan tertib. Jangan menunda karena merasa itu menyulitkan. Karena menunda justru bisa membuat pembayaran tertahan ketika jadwal sudah datang. Kesalahan keempat, nomor rekening berubah tetapi belum sinkron di sistem, atau Bapak Ibu pernah diarahkan mengganti rekening, namun belum tuntas prosedurnya. Ini sering terjadi ketika seseorang pindah bank karena alasan tertentu. Ada yang pindah karena bank lama jauh, ada yang pindah karena rekening lama bermasalah, ada yang pindah karena ikut rekomendasi keluarga. Masalahnya, banyak orang mengira cukup punya rekening baru, lalu semuanya otomatis pindah, padahal tidak. Sistem pembayaran pensiun menggunakan rekening yang tercatat. Kalau rekening baru belum tercatat dengan benar, dana bisa tetap dikirim ke rekening lama. Kalau rekening lama sudah ditutup, dana bisa tertahan atau balik. Lalu Bapak Ibu bingung kenapa belum masuk? Padahal uangnya mungkin sudah mencoba masuk ke rekening lama yang sudah tidak aktif, maka perubahan rekening itu harus dilakukan lewat prosedur resmi, bukan lewat pesan orang. Pastikan rekening baru tercatat, pastikan rekening lama statusnya jelas, dan pastikan ada konfirmasi bahwa perubahan sudah diterima dalam sistem. Ini penting sekali. Kesalahan kelima, Bapak Ibu pernah diminta atau pernah melakukan pemutakhiran data, tetapi prosesnya tidak selesai atau dokumen pendukung kurang lengkap. Ini sering terjadi karena dua hal. Pertama, Bapak Ibu merasa nanti saja karena terlihat bukan urusan mendesak. Kedua, Bapak Ibu merasa sudah padahal baru sebagian. Misalnya, pernah diminta melengkapi dokumen, tetapi ada satu dokumen yang tertinggal. Atau pernah diminta datang untuk verifikasi, tetapi belum sempat. Atau pernah diminta pembaruan melalui jalur tertentu, tetapi berhenti di tengah karena bingung. Bapak Ibu, dalam sistem administrasi, proses yang tidak selesai itu seperti pintu yang setengah tertutup. Dari jauh terlihat tertutup, tapi sebenarnya belum terkunci. Dan ketika jadwal pembayaran datang, sistem menemukan bahwa status data belum clear. Akibatnya dana tertahan sementara sampai proses diselesaikan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah pemutakhiran data, verifikasi, autentikasi, atau hal semacam itu, jangan dianggap sepele. Pastikan prosesnya tuntas. Nah, Bapak Ibu, 5 kesalahan ini terlihat sederhana, tetapi sering menjadi penyebab utama dana tertahan. Dan yang paling membuat bingung adalah jadwal tetap benar, sistem tetap berjalan, tetapi di tingkat individu ada hambatan. Maka ketika Bapak Ibu mendengar ada yang berkata, jadwal sudah tiba, kok saya belum? Bisa jadi salah satu dari 5 hal tadi terjadi. Dan jika itu terjadi, langkah pertama bukan panik. Langkah pertama adalah mengecek dengan cara yang benar. Sekarang saya ingin membahas bagaimana cara mengecek dengan benar supaya Bapak Ibu tidak terseret hoaks dan tidak jadi korban penipuan. Bapak Ibu, ketika dana tertahan, biasanya yang paling berbahaya adalah saat kita mencari jalan cepat, karena disitulah oknum masuk, mereka menawarkan bantuan, mereka mengaku petugas, mereka meminta data, mereka meminta kode, mereka meminta OTP, mereka meminta biaya administrasi. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Tidak ada proses resmi yang meminta OTP, tidak ada proses resmi yang meminta PIN, tidak ada proses resmi yang meminta kata sandi. Kalau ada orang meminta itu bukan membantu, itu mengincar rekening. Kalau Bapak Ibu ingin mengecek, lakukan langkah yang aman. Pertama, cek saldo dan mutasi bank dengan tenang. Pastikan bukan hanya menunggu notifikasi, kadang dana masuk tapi notifikasi tidak muncul.
Kedua, kalau tidak ada transaksi masuk, cek apakah rekening aktif. Kalau ragu, datang ke bank atau telepon call center resmi bank. Ketiga, jika bank mengatakan tidak ada dana masuk, maka baru cek ke jalur resmi terkait data pensiun. Jangan cek ke orang yang tidak jelas. Jika Bapak Ibu kesulitan, minta bantuan keluarga yang dipercaya untuk mendampingi. Keempat, siapkan dokumen yang biasanya dibutuhkan supaya ketika diminta melengkapi, Bapak Ibu tidak bolak-balik. Kelima, jangan menyerahkan dokumen kepada pihak yang tidak resmi. Lebih baik capek sedikit ke kantor layanan resmi daripada kehilangan uang karena tertipu. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin terasa sederhana tapi sangat penting. Jangan menunggu sampai jadwal tiba baru mengecek data. Karena kalau sudah jadwal tiba dan ternyata ada masalah, proses perbaikan biasanya butuh waktu. Lebih baik melakukan langkah preventif. Sesekali cek rekening, pastikan aktif. Jika ada perubahan identitas, pastikan tercatat. Jika ada perubahan alamat, pastikan diperbarui. Jika ada perubahan status, pastikan dilaporkan. Ini bukan karena kita curiga, tapi karena kita ingin tenang. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat contoh situasi yang sering terjadi supaya lebih kebayang. Ada seorang pensiunan, rekeningnya jarang dipakai, karena biasanya uang pensiun langsung ditarik atau dipindahkan. Lama-lama rekeningnya dorman. Ketika ada dana masuk, sistem bank menahan karena rekening dorman. Bapak Ibu panik. Lalu ada pesan masuk, kami dari bank, silakan klik link untuk aktivasi. Karena panik, diklik. Nah, ini bahaya. Padahal kalau Bapak Ibu datang ke bank, aktivasi rekening bisa dilakukan aman tanpa menyerahkan OTP. Contoh lain, ada perbedaan satu huruf pada nama. Sistem menemukan mismatch, pembayaran tertahan, Bapak Ibu panik. Lalu ada orang menawarkan, bisa saya bantu update data, kirim KTP dan nomor rekening. Ini juga bahaya, karena data pribadi bisa dipakai untuk kejahatan. Maka kalau Bapak Ibu memahami akar masalahnya, Bapak Ibu tidak akan mudah tertipu. Bapak Ibu, mari kita sentuh sisi psikologisnya sebentar. Kenapa dana tertahan terasa lebih menyakitkan? Karena kita merasa ini hak saya dan itu benar. Tetapi ketika hak tertahan, yang lebih berat adalah ketidakpastian. Maka cara mengurangi rasa berat itu adalah memindahkan fokus dari kenapa menjadi apa yang bisa saya lakukan. Dan yang bisa dilakukan Bapak Ibu adalah memastikan 5 titik tadi tidak bermasalah. Kalau bermasalah, rapikan. Kalau tidak bermasalah, tinggal menunggu proses normal. Saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa di skala nasional, proses administrasi itu besar. Kadang ada penyesuaian, kadang ada antrean, kadang ada langkah verifikasi tambahan. Ini tidak berarti sistem rusak, tetapi berarti sistem bekerja dengan hati-hati. Jika Bapak Ibu melakukan pembaruan data melalui jalur resmi, biasanya proses akan berjalan. Mungkin tidak seketika, tapi berjalan. Yang penting Bapak Ibu tidak mengambil jalan pintas yang membahayakan. Sekarang mari kita rangkum 5 kesalahan ini dengan cara yang mudah diingat. 1. Rekening tidak aktif atau bermasalah. 2. Nama atau identitas tidak cocok antara sistem dan bank. 3. Status penerima manfaat berubah tetapi belum diperbarui. 4. Rekening sudah ganti tetapi belum sinkron. 5. Proses pemutakhiran data tidak tuntas atau dokumen kurang lengkap. Kalau Bapak Ibu mengingat 5 ini, Bapak Ibu akan punya peta. Dan ketika ada masalah, Bapak Ibu tidak akan tersesat. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan satu pesan yang menenangkan. Di masa pensiun, ketenangan itu mahal. Jangan biarkan uang yang tertahan membuat hati ikut tertahan. Kuncinya adalah pelan, jernih, dan tertib. Jika ada masalah, selesaikan dengan prosedur yang aman. Jangan terpancing rumor, jangan terpancing tawaran bantuan mencurigakan, dan jangan pernah memberikan data sensitif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Bapak Ibu semua, melindungi dari penipuan, memudahkan urusan administrasi, dan melancarkan rezeki. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada judul berikutnya, kirim saja. Insya Allah saya buatkan lagi skrip yang panjang, halus, dan nyaman didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.